Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dengan materi desain analisis algoritma, yaitu pencarian pohon merentang minimal dan lintasan terpendek pada graf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Septian Jaya Pradito dengan NIM 211511073. Kelas 4B reguler. Untuk aturan pengerjaan soal tugas 2 ini, perhatikan 2 digit terakhir NIM Anda. Hitunglah nilai X di mana X sama dengan NIM mod 6 ditambah 1. Kerjakan soal nomor X, contoh NIM 01, maka X sama dengan 1 mod 6 ditambah 1 sama dengan 2. Kerjakan soal 2. Nah, di sini saya NIM 73, maka X sama dengan 73 mod 6 ditambah 1, maka 2. Di sini saya memiliki NIM 73 ganjil, maka menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal. Pada soal di bawah, nilai 6 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 10, dan 8 kurang dari sama dengan M, kurang dari atau sama dengan 12. Berikan graf dengan nilai N, simpul, dan M, sisi beserta bobot sisi. Gunakan algoritma Kruskal untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam minimum spanning tree. Adapun langkah-langkah di sini algoritma Kruskal. Untuk yang pertama, urutkan semua sisi each diagram graf berdasarkan bobotnya dalam urutan yang tidak menurun. Buatlah himpunan terpisah untuk setiap simpul atau bisa disebut node dalam graf. Kemudian diurutkan untuk setiap halaman. Nah, jika sisi ini menghubungkan dua simpul berbeda, tambahkan sisi tersebut ke MST atau minimum spanning tree dan lalu kumpulkan simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi tersebut. Sesudah itu, jika sebuah edge menghubungkan dua node yang sudah terhubung di MST, abaikan edge tersebut agar tidak membentuk siklus. Yang ke langkah selanjutnya, ulangi langkah ketiga sampai semua sisi telah diproses. Dan yang terakhir, minimum spanning tree sekarang berisi sisi-sisi yang membentuk pohon yang mencakup semua simpul dengan total bobot minimum. Nah, di sini saya sudah memiliki graf dengan simpul atau nodes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan sisi atau edge-nya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, algoritma Kruskal ini kita urutkan terlebih dahulu bobotnya. Maka E ke C sama dengan 1, A ke B 2, D ke E 3, C ke F 4, B ke E 5, D ke A 6, C ke B 7, dan F ke D 8, E ke F 9. Penyelesaian pertama dilakukan yaitu memilih simpul yang memiliki bobot terendah yang akan dipilih sebagai nul. Di sini bobot terendahnya itu 1, yaitu nul sebagai E. Selanjutnya, memiliki bobot terkecil yang terdekat pada simpul awal yang dipilih utama, yaitu dengan bobot 1 sama dengan E ke C. Maka grafnya E ke C 1. Selanjutnya mengulangi langkah sebelumnya dengan memilih sisi yang berbobot rendah, yaitu dengan bobot 2A ke B. Maka grafnya mendapatkan garis A ke B 2. Dan ulangi lagi. Kan habis 2, maka kita mencari bobot yang terkecil yaitu 3. Maka D ke E. D ke E. Grafnya seperti ini. Dan ulangi lagi 4. Kan habis 3 kita lanjut ke 4.
bobot yang terendah yaitu 4 sama dengan C ini ke F. C ke F. Maka grafnya bertambah lagi 1 ke sini. Ke C ke F. Nah, langkah berikutnya lagi ulangi dan cari bobot terkecilnya lagi yaitu 5. 5 ini maka sama dengan B ke E. B ke E. Nah, maka graf yang terbentuk seperti ini. Maka hasil dari graf tersebut diubah menjadi graf minimum spanning tree. Kita ubah dia grafnya. Maka hasil graf spanning tree-nya, minimum spanning tree-nya itu seperti ini. Dengan 0 E ke C, A ke B, D ke E, C ke F, dan B ke A. Lanjut algoritma Dijkstra. Di sini kita disuruh pilihlah 2 simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Langsung saja. Nah, algoritma Dijkstra ini adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Adapun langkah-langkah kerja algoritma Dijkstra. Yang pertama, inisialisasi jarak awal semua simpul ke nilai tak terbatas kecuali simpul awal yang diatur ke 0. Tandai simpul awal sebagai simpul saat ini. Kemudian lanjut ketiga, untuk setiap tetangga simpul saat ini yang belum dikunjungi. Hitung jarak baru dari simpul awal ke tetangga melalui simpul saat ini. Kemudian jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, perbarui jarak dan tetangga terdekat. Langkah keempat, tandai simpul saat ini sebagai yang sudah dikunjungi. Pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi sebagai simpul saat ini. Ulangi langkah beberapa kali sampai semua simpul terkunjungi. Jarak terpendek dari nodes awal ke semua nodes lainnya. Nah, di sini saya memilih simpul A menuju ke simpul F. Untuk penyelesaiannya, nah, kita mulai dengan simpul yang kita tentukan sisinya yang memiliki bobot terkecil yaitu A. A ini menuju ke B, B menuju ke E, dan E menuju ke C, C ke F. Dengan bobot masing-masing 2 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 4, maka 12. Total jaraknya itu 12. Terus lakukan percobaan lagi dengan tetap simpulnya A, yaitu dengan bobot terkecil A ke B ke C ke F. Maka sisinya ini kita tambahkan, yaitu 2 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 13. Total jaraknya 13. Dan lakukan lagi tetap simpulnya A dengan sisi yang memiliki bobot lebih kecil dari simpul yang bobot sisinya lebih besar, yaitu A menuju ke D, D menuju ke E, E menuju ke F. Dengan sisi masing-masing 6 ditambah 3, 6 ini ditambah 3 ditambah 9, maka 18 sebagai total jaraknya. Nah, dan lakukan lagi simpul A sebagai awalnya, maka mendapatkan A ini ditambah ke D, D ditambah ke F atau 8. Maka sisinya itu mendapatkan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Total jaraknya itu 14. Nah, kan dari keempat ini kita sudah menemukan total jaraknya masing-masing. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, kita harus mencari algoritma jalan terpendek, yaitu yang berarti yang langkah-langkah ini yang awal jawabannya, karena langkahnya paling pendek di antara 4
4 percobaan ini. Nah, kita dapat hasilkan total jaraknya yaitu 12 karena lebih kecil ya. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada pengucapan kata yang salah dan materi yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.